Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mairina Firdayati dalam segmen terakhir minggu ini. Saya akan mengajak Anda melihat opsi terakhir dalam strategi produksi bersih, yaitu saat limbah tidak terhindarkan untuk terbentuk. Maka yang bisa kita lakukan adalah reuse dan recycle on-site. Konsep on-site reuse adalah memanfaatkan kembali output hasil dari proses produksi yang berupa limbah, air, material, dan energi dalam satu industri atau industri yang sama untuk tujuan penggunaan yang sama atau untuk alternatif tujuan penggunaan yang lain. Jadi konsep on-site reuse ini diperuntukkan untuk melakukan pemanfaatan kembali limbah secara internal dan tidak dilakukan secara eksternal atau dilakukan untuk industri atau kegiatan yang lain. Konsep on-site reuse adalah memanfaatkan kembali output hasil dari proses produksi yang berupa limbah seperti air, material, dan energi dalam satu industri yang sama untuk tujuan penggunaan yang sama dan atau untuk alternatif tujuan penggunaan yang lain. Jadi konsep on-site reuse ini diperuntukkan untuk melakukan pemanfaatan kembali limbah secara internal dan tidak dilakukan untuk eksternal di industri atau kegiatan yang lain. Pada industri batik misalnya, terdapat kegiatan pembuatan dan penambahan malam atau lilin pada kain batik untuk menutupi kain agar tidak terwarnai selama proses pencelupan. Pada gambar dapat kita lihat bahwa terdapat tumpahan malam yang terjadi di salah satu industri batik di Cirebon. Seharusnya sisa malam ini dapat di-reuse dengan cara menerapkan counter current washing sebagai penangkap bahan lilin atau malam. Dengan melakukan reuse bahan malam ini, industri batik akan menghemat penggunaan bahan baku malam dan akan bermanfaat pada aspek ekonomi dari industri tersebut. Dalam industri batik juga terdapat proses pencucian kain batik dan pembilasan kain batik dengan inputnya adalah kain batik dan air dan non-produk outputnya berupa air limbah. Air limbah tersebut sangat berpotensi untuk digunakan kembali. Menurut penelitian Susanti dan kawan-kawan pada tahun 2013, penggunaan air kembali dari proses pencucian selama 2 hari dapat menghemat sampai 8,75 juta rupiah per bulan per 100 meter kain produksi. Sementara penggunaan air kembali atau reuse dari proses pembilasan kain batik dapat menghemat sampai 13,85 juta rupiah per bulan per 100 meter kain. Contoh lain dari mancanegara adalah dari Cute Dress Industry yang merupakan salah satu industri manufaktur pakaian di Bangladesh. Cute Dress Industry memiliki 1.400 pekerja yang terlibat dalam proses produksi setiap harinya. Perusahaan ini melakukan penghematan air dengan melakukan daur ulang atau recycle terhadap grey water atau limbah cair yang non-toilet pada kegiatan domestik yang bersumber dari dapur dan kamar mandi serta melakukan penggunaan kembali atau reuse air hasil daur ulang tersebut untuk flushing toilet, keperluan landscape, dan untuk penggunaan lainnya yang tidak dikonsumsi manusia atau tidak diminum. Reuse grey water ini dapat menghemat penggunaan air sampai sebesar 5.000 liter per harinya. Contoh lain misalnya dari PT Multi Bintang Indonesia yang bergerak dalam bidang industri minuman bir. Dalam melakukan pengurangan konsumsi sumber daya, PT Multi Bintang menetapkan target tiap tahunnya untuk mengurangi konsumsi air di brewery, tempat pembuatan bir. Penekanan pengurangan ini dilakukan dengan membangun teknologi ERP atau Effluent Reclamation Plan. Teknologi ini digunakan untuk mendaur ulang air dari instalasi pengolahan air limbah agar dapat digunakan untuk proses produksi. Adanya pendaur ulangan dan penggunaan kembali air dapat menghemat penggunaan air dan menyuplai kebutuhan air di brewery sebanyak 15% dari total kebutuhan. Sehingga dengan penerapan on-site reuse di PT Multi Bintang Indonesia, konsumsi air di brewery akan mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 seperti pada grafik di slide ini. Contoh berikutnya adalah dari pabrik susu Nestle yang melakukan penggunaan kembali air secara internal atau on-site reuse dan juga melakukan external reuse, yaitu dengan cara yang pertama adalah melakukan pemanfaatan kembali air dari proses evaporasi susu segar atau cow's water.
Untuk menghasilkan susu bubuk, maka susu segar yang disetorkan para peternak susu diproses melalui evaporator, guna memisahkan air dari susu padat. Setelah dikondensasi, air dari hasil pemisahan dikumpulkan dalam tangki terpisah dan digunakan kembali untuk membersihkan alat. Air reuse tersebut juga digunakan untuk menambah kekurangan air sebagai akibat proses evaporasi di dalam menara pendingin. Penggunaan kembali air cow water untuk membersihkan alat dan menambah kekurangan air ini merupakan salah satu bentuk on-site reuse. Kemudian yang kedua adalah cow water digunakan bersama dengan air limbah dari proses produksi yang telah didaur ulang atau olah atau recycle melalui fasilitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan menjadi air bersih yang digunakan untuk mengairi sawah yang ada di sekitar pabrik. Penggunaan kembali air dari fasilitas IPAL ke sawah petani merupakan salah satu bentuk eksternal reuse. Setiap hari, fasilitas ini menghasilkan sekitar 1.300 meter kubik air bersih. Pembelajar dan peserta kuliah, demikianlah 6 opsi strategi dalam penerapan produksi bersih sudah kita bahas. Pengetahuan dasar ini sangat penting Anda kembangkan dengan mempelajari lebih lanjut proses-proses yang khas di dalam suatu industri agar dapat menjadi pilihan yang tepat dalam penerapan produksi bersih yang akan dilakukan. Pengetahuan ini juga penting dalam dasar kajian dan analisa kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.